Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kalau kita boleh bersama-sama pada siang hari ini merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kita. Yang saya akan ajak Bapak Ibu merenungkan yaitu dari khotbah di bukit, di bagian yang pertama dan di bagian yang terakhir. Judul dari renungan hari ini adalah Bahagia di Dasar yang Teguh. Mari kita sama-sama lihat dari Matius 5 ayat 1-12. Saya ingat bahwa renungan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sutanto Teddy di beberapa renungan siang sebelumnya, yang sungguh bisa memberkati kita tentang ucapan berbahagia ini. Dan saya juga ingat ayah saya, Pak Samuel Sijabat, yang pernah membagikan firman Tuhan ini dengan judul Para Pemilik Kebahagiaan. Mari kita sama-sama lihat di Matius 5 apa yang disebut berbahagia pada bagian pertama khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dinyatakan, "Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Di dalam Amplified Bible, kata lemah lembut itu dikatakan the kind hearted, the sweet spirit. Jadi semangat yang lembut, kebaikan hati, dan pengendalian diri yang baik. Orang yang demikian yang disebut berbahagia, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam terjemahan lain dinyatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, yang menciptakan dan menjaga kedamaian itu, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ucapan bahagia ini mengajarkan kita bahwa ada nilai atau standar yang berbeda dalam kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kebahagiaan. Saya berdoa supaya saat kita sedang merenungkan hal ini, saat kita sedang berduka cita, kita boleh dihibur bahwa kita berbahagia karena Tuhan akan memberikan penghiburan. Saat kita melapar dan haus akan kebenaran, rindu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita akan beroleh kepuasan dan sebagainya. Di berbagai musim kehidupan kita boleh menjadi pemilik kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dalam ucapan bahagia ini, saya sangat ingat betapa banyak pengajaran firman Tuhan yang boleh memperkaya kita pada masa-masa saat ini. Dalam rangkaian khotbah di bukit dari Matius 5-7, kita diingatkan tentang kita identitas
di dalam Tuhan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Lalu kita diingatkan tentang hal memberi sedekah, berdoa dan berpuasa, yang dimana ibadah menjadi sesuatu yang tidak perlu dilihat orang lain, dan itulah yang akan Tuhan balaskan bagi kita. Saya mau ajak kita sama-sama lihat di yang ayat yang pasal 6 ayat yang ke-4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Rasanya ini juga yang kita alami selama online service ya. Jadi selama ini kita ibadah online, kita sadar bahwa tidak ada momen dimana kita memberikan persembahan dengan dilihat orang. Sekarang bisa dikumpulkan ke amplop masing-masing atau ke mengirimnya dengan transfer. Kita juga lihat tentang doa, puasa atau apapun yang kita lakukan dalam upaya kita beribadah kepada Tuhan, itu kita lakukan dengan sendiri, lebih pribadi, lebih personal, dan ini juga yang boleh menguatkan kita di masa-masa saat ini. Kemudian ada juga yang di ayat pasal yang ke-6 ayat 33, dalam perikop tersebut disebut tentang hal kekhawatiran, yang mengingatkan kita bahwa kita jangan khawatir karena ada Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Juga tentang hal menghakimi, janganlah menghakimi di pasal yang ke-7 dan seterusnya. Ada banyak pengajaran Tuhan, termasuk di yang sering dibilang sama orang the golden rule di Matius 7 ayat 12. Perlakukan apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Artinya apapun yang kita rindukan untuk kita alamin, kita memberikannya kepada orang lain. Nah, dalam rangkaian pengajaran Yesus di bagian terakhir khotbah di bukit ini, di Matius dicatat di ayat yang 24 sampai 27, Tuhan menyatakan tentang dua macam dasar, di mana kita bisa lihat di ayat yang 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita renungkan zaman sekarang saat ini, di mana firman Tuhan bisa kita akses dengan mudah, kita bisa berulang kali pujian, khotbah, kapanpun, dimanapun kita bisa ulang, karena banyak sekarang dalam bentuk rekaman dan bisa streaming secara online. Namun kita tahu bahwa sebenarnya ketika kita mengetahui dan mendengar banyak firman Tuhan saja, itu tidak menjadikan dasar kehidupan kita teguh, melainkan ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah yang menjadikan kehidupan kita dibangun di atas dasar yang teguh. Di bagian terakhir ini membuat saya merenung dan mengajak Bapak Ibu sekalian, apa saat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap hari diingatkan dan kita tahu yang sedang kita gumuli untuk kita lakukan. Mari kita dengan pertolongan Roh Kudus dan keyakinan teguh dalam iman kita, apapun kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang membuat kita menjadi pemilik kebahagiaan, dan itulah yang membuat kita punya kehidupan di atas dasar yang teguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.